Materi teori kinetik gas ini nanti kita akan membahas materi tentang hukum-hukum gas ideal, persamaan gas ideal, tekanan gas ideal, suhu dan energi gas ideal, laju molekuler, teori ekuipartisi energi, dan juga energi dalam. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, apa sih itu gas ideal? Nah, sahabat fisika, gas ideal itu merupakan gas yang memenuhi asumsi sebagai berikut, antara lain. Yang pertama, gas ideal itu jumlah partikel gasnya sangat banyak, tetapi tidak terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik antar partikel, kecuali hanya kalau terjadi tumbukan saja. Jadi, kalau tidak terjadi tumbukan, tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel gasnya. Nah, kemudian tumbukan antar partikelnya pun itu bersifat lenting sempurna. Jadi, setelah tumbukan, antar partikel itu tidak saling menyatu, tapi kemudian memantul terpisah lagi, kemudian bergerak masing-masing gitu. Nah, kemudian setiap partikel gasnya itu bergerak secara acak. Dan partikel gas itu tersebar merata di seluruh ruang dalam wadah, jadi tidak mengumpul di salah satu sisi wadah saja, tapi partikel gasnya itu tersebar merata di seluruh ruang. Ukuran partikel gasnya itu sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar partikelnya dan memenuhi hukum gerak Newton. Jadi untuk partikel-partikel gasnya itu di situ berlaku hukum gerak Newton. Nah, oke sahabat fisika, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum-hukum gas ideal. Hukum-hukum gas ideal itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada hukum Boyle, yang kedua ada hukum Charles, yang ketiga ada hukum Gay-Lussac, dan yang keempat ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Yuk kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah hukum Boyle, di mana menurut hukum Boyle bahwa pada suhu konstan, volume suatu gas itu berbanding terbalik dengan tekanan yang diterimanya. Atau secara matematis, bahwa P itu berbanding terbalik dengan V, atau sebanding dengan seper V. Jadi, P dikali V itu nilainya konstan, sehingga kita dapatkan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P itu merupakan tekanan, satuannya dalam Pascal, dan V merupakan volume gasnya, satuannya dalam meter kubik gitu. Sahabat fisika, kita lanjut ke yang berikutnya, ada hukum Charles. Nah, menurut hukum Charles itu bahwa pada tekanan konstan, volume suatu gas itu berbanding lurus atau sebanding dengan suhunya. Jadi semakin besar suhunya atau semakin tinggi suhunya, maka volume gasnya juga akan semakin besar. Atau secara matematis, V itu sebanding dengan T. Nah, atau V per T itu nilainya konstan, sehingga kita dapatkan persamaan untuk hukum Charles bahwa V1 dibagi T1 itu sama dengan V2 bagi T2, di mana V itu merupakan volume gas, satuannya dalam meter kubik, dan T itu adalah suhu mutlak. Nah, suhu mutlak di sini satuannya pakai satuan Kelvin ya, bukan pakai satuan derajat Celcius. Yang berikutnya adalah hukum Gay-Lussac. Nah, menurut hukum Gay-Lussac itu menyatakan bahwa pada volume konstan atau volume tetap, maka tekanan gas itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya apa? Semakin tinggi suhunya, maka tekanan gasnya juga akan semakin tinggi juga. Atau secara matematis, P sebanding dengan T, atau P per T itu nilainya konstan. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk hukum Gay-Lussac, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P itu merupakan tekanan dan T-nya adalah suhu mutlak. Nah, ini yang terakhir untuk hukum Boyle-Gay-Lussac. Menurut hukum Boyle-Gay-Lussac, itu hubungan antara tekanan, volume, dan suhu pada suatu gas ideal itu berlaku persamaan matematis sebagai berikut, di mana P dikali V itu sebanding dengan T, atau PV per T itu nilainya konstan, sehingga kalau kita buat rumusan secara matematisnya itu berlaku P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2 gitu, dimana P itu tekanan, V nya volume, dan T nya adalah suhu mutlak.
Secara matematis, persamaan gas ideal itu dirumuskan PV sama dengan NKT, di mana P itu merupakan tekanan satuannya dalam Pascal, V merupakan volume gas satuannya dalam meter kubik, T merupakan suhu mutlak gas satuannya dalam Kelvin, N itu merupakan jumlah partikel, dan K merupakan konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah sahabat fisika, karena N atau jumlah partikel itu merupakan hasil perkalian antara jumlah mol dan juga bilangan Avogadro atau N sama dengan N dikali Na, di mana N kecil itu merupakan jumlah mol dan Na itu merupakan bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Maka persamaan PV sama dengan NKT boleh kita ubah menjadi PV sama dengan N dikali Na kali KT. Nah, sahabat fisika, perlu diketahui bahwa hasil perkalian antara bilangan Avogadro dengan konstanta Stefan Boltzmann itu sama dengan tetapan gas ideal, atau Na dikali K sama dengan R, di mana R itu merupakan tetapan umum gas yang nilainya adalah 8,315 Joule per mol Kelvin atau 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Sehingga persamaan PV sama dengan NKT ini boleh juga kita tuliskan dalam bentuk persamaan PV sama dengan nRT, di mana P itu merupakan tekanan, V-nya adalah volume, N kecil itu merupakan jumlah mol gas, R besar itu merupakan tetapan gas, dan T-nya adalah suhu mutlak. Secara matematis, tekanan gas ideal itu dirumuskan P sama dengan 1/3 dikali N mv kuadrat per V, di mana P itu merupakan tekanan satuannya dalam Pascal, N itu merupakan jumlah partikel atau jumlah molekul, kemudian V itu merupakan kecepatan rata-rata partikel gas satuannya dalam meter per sekon, V besar itu merupakan volume gas. Nah, sahabat fisika, kita ingat lagi bahwa setengah mv kuadrat itu merupakan rumus dari energi kinetik atau EK sama dengan setengah mv kuadrat, ya kan? Dimana EK itu merupakan energi kinetik gas rata-rata, satuannya dalam Joule. Sehingga dari persamaan setengah mv kuadrat sama dengan EK ini, maka boleh kita tuliskan bahwa mv kuadrat itu nilainya sama dengan 2 dikali EK, ya kan? Nah, pada persamaan tekanan di sini P sama dengan 1/3 N mv kuadrat per V, mv kuadrat di sini boleh kita ganti jadi 2 EK, sehingga persamaannya menjadi gimana? Ya, P sama dengan 1/3 dikali N dikali 2 EK per V, atau 2-nya boleh kita taruh di depan, jadi P sama dengan 2/3 N EK per V. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan energi kinetik gas ideal. Nah, sahabat fisika, tadi tekanan gas ideal itu dirumuskan P sama dengan 2/3 N EK per V, gitu ya. Nah, kemudian kita ingat lagi persamaan gas ideal di mana PV sama dengan NKT. Berarti kalau P itu nilainya sama dengan NKT dibagi V, ya kan? Nah, dari persamaan yang pertama dan ketiga ini kan sama-sama P, ya kan? P sama dengan 2/3 N EK per V dan P sama dengan NKT per V. Maka 2/3 N EK dibagi V itu sama dengan NKT per V. Nah, V-nya boleh kita coret, N-nya juga boleh kita coret, sehingga kita dapatkan persamaan untuk energi kinetik gas ideal itu nilainya adalah EK sama dengan 3/2 kT, di mana EK itu merupakan energi kinetik rata-rata, satuannya dalam Joule, K itu merupakan konstanta Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan T-nya adalah suhu mutlak gas, satuannya dalam Kelvin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke hukum ke-1 termodinamika. Secara pengertian, termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Atau dengan kata lain, termodinamika itu adalah studi tentang kalor yang berpindah.
Untuk hukum ke-1 termodinamika ini sendiri, dia berbicara tentang hukum kekekalan, hukum kekekalan energi, yang mana bunyinya itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum ke-1 termodinamika tadi, kita mengenal persamaan delta U, ini delta ya. Delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U ini adalah perubahan energi dalam, satuannya joule, kemudian Q di sini adalah kalor. Jadi di sini ada peraturan ya yang harus kita ikuti ketika kita mengerjakan soal hitungan terkait dengan hukum ke-1 termodinamika ini. Kalau misalnya sistem itu menerima kalor, maka nilai Q-nya positif. Tapi kalau sistem itu melepas kalor, maka nilai Q-nya itu negatif. Kemudian W di sini adalah usaha atau kerja. Nah, kalau sistemnya melakukan usaha, nilainya positif, dan kalau sistem menerima usaha, nilainya negatif, lawan dari kalor ya. Jadi berlawanan. Kemudian dalam hukum ke-1 termodinamika nanti kita juga akan melanjutkan materi yang ada di teori kinetik gas. Di mana pada teori kinetik gas tersebut kita mengenal persamaan Boyle-Gay-Lussac ya, di mana persamaan tersebut yaitu P1V1 atau tekanan dikali volume dibagi dengan suhu mutlak itu bernilai konstan. Jadi rumusnya itu P1V1 per T1 untuk dua keadaan ya, sama dengan P2V2 per T2. Oke, proses-proses dalam termodinamika. Kita akan membahas 4 proses dalam termodinamika, yaitu isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatis. Yang pertama kita bahas adalah isobarik, di mana proses ini terjadi pada tekanan tetap. Berlaku persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang penting tekanannya konstan ya. Kemudian untuk persamaan usaha atau kerja, W sama dengan P dikali delta V, dan untuk persamaan perubahan energi dalamnya, delta U sama dengan N dikali CV kali delta T. Ini CV ya, jadi pakai V bukan P, jadi kapasitas kalor jenis pada volume konstan. Kemudian untuk persamaan yang pertama ini kita menggunakan persamaan Boyle dan Gay-Lussac. Kalau tekanan tetap berarti P-nya tetap. Kalau untuk isokorik karena proses pada volume tetap berarti V-nya yang tetap. P-nya tekanannya yang berubah berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk usahanya sama dengan 0. Kenapa? Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V. Kemudian untuk rumus perubahan energi dalamnya sama dengan proses isobarik, yaitu delta U sama dengan NCV kali delta T. Sehingga untuk kalornya sama dengan perubahan energi dalam. Kita akan bahas sedikit tentang CV dan CP. Untuk gas monoatomik atau gas yang di alam bebas bisa bergerak secara tunggal, untuk rumus kalor jenis pada volume tetap itu 3/2R, sementara kalor jenis pada tekanan tetap CP itu 5/2R. Untuk gas diatomik, untuk CV-nya sama dengan 5/2R, dan CP itu sama dengan 7/2R. Yang perlu diperhatikan di sini, N, jumlah mol itu kalau misalnya dalam satuan mol, maka R-nya itu kita gunakan 8,314. Tapi kalau N-nya itu dalam satuan kilomol, maka nilai R yang kita gunakan 8.314. Oke, selanjutnya di sini saya kasih keterangan lagi, kalau CV itu sama dengan kalor jenis pada volume tetap. Sementara CP yang pakai P itu kalor jenis pada tekanan tetap. Selanjutnya kita bahas tentang proses isotermis atau isotermal. Jadi ini isotermal ini pada suhu tetap ya. Jadi karena suhunya tetap berarti hukum Boyle yang kita gunakan P1V1 sama dengan P2V2. Untuk rumus usaha atau kerjanya dia menggunakan ln. Nanti kalian cek aja di kalkulatornya. Jadi rumusnya itu W sama dengan nRT ln V2 per P1. Sementara untuk rumus perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Dan Q-nya akhirnya sama dengan kerja atau W-nya. Kenapa delta U sama dengan 0? Karena suhunya tetap. Sementara energi dalam itu sendiri sebanding dengan suhu atau bergantung pada suhu. Selanjutnya untuk proses adiabatik. Jadi proses adiabatik ini proses termodinamika yang tidak ada pertukaran kalor dari sistem, dari dan ke sistem. Nah, untuk persamaan
hubungan tekanan volume dan suhunya itu seperti ini, sama aja dengan di awal tadi. Jadi lengkap ya rumusnya. Atau kita bisa menggunakan persamaan lain, yaitu P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Kemudian untuk persamaan lain yang bisa kita gunakan untuk proses adiabatik. Oh ya, gamma ini adalah tetapan Laplace. Nanti dijelaskan tersendiri. Selanjutnya untuk rumus W atau kerjanya itu menggunakan 3/2 NR delta T. Kemudian untuk rumus perubahan energi dalamnya bisa kita gunakan 3/2 NR delta T. Sementara Q-nya bernilai 0 karena tidak ada pertukaran kalor. Sementara gamma tadi kan tetapan Laplace, itu rumusnya Cp dibagi Cv. Sekarang kita bisa mengecek grafik tekanan terhadap volume pada masing-masing proses termodinamika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 4 proses yang akan kita bahas grafiknya di sini, yaitu isobarik, isokorik, isotermis, dan adiabatis. Nah, masing-masing memiliki karakter grafik yang berbeda. Tetapi untuk isotermis dan adiabatis itu agak sedikit sulit dibedakan kalau dipisah ya. Tapi kalau digabungkan kita akan melihat perbedaannya secara langsung. Oke, sekarang kita lihat untuk grafik tekanan terhadap volume pada proses isobarik atau proses tekanan tetap. Di sini karena tekanannya tetap maka dia akan lurus seperti ini. Jadi P1 sama dengan P2, sementara volumenya yang berubah. Jadi grafiknya seperti ini, persegi ya. Jadi ini. Kemudian untuk proses isokorik, ini adalah proses termodinamika pada volume tetap. Karena volumenya tetap berarti V1 sama dengan V2, sementara tekanannya berubah, jadi grafiknya itu vertikal, dikasih garis vertikal gini lurus. Kemudian untuk proses isotermik, ini di sini seperti ini ya, dia melengkung tapi lebih landai, sementara untuk adiabatis di sini adiabatisnya itu lebih curam. Jadi kalau misalnya kita jatuh dari permukaan atas ini ke bawah, maka yang lebih sakit justru yang adiabatis. Karena adiabatis ini dia lebih curam sehingga resiko untuk kerusakan itu lebih besar di grafik adiabatik dibandingkan isotermik. Jadi ingat, kalau untuk isotermik dia lebih landai, adiabatis lebih curam. Jadi kalau misalnya dipisah, nanti kalau misalnya kalian ditanyakan ini grafik apa, jadi bisa dilihat tingkat kecuramannya aja. Sekarang kita bisa melihat kesimpulan dari masing-masing proses ini untuk usaha, energi dalam, dan kalor ya, rumusnya di sini. Untuk usaha pada masing-masing proses bisa dilihat perbedaannya. Untuk isobarik persamaannya W sama dengan P dikali delta V, sementara untuk isokorik W-nya 0. Sementara isotermal pakai ln, sementara adiabatik dia persamaannya 1 per gamma min 1 dikali P1V1 min P1V2. Di mana gamma ini sekali lagi sebagai tetapan Laplace. Kemudian untuk energi dalam ini yang agak sedikit berbeda itu cuma di proses isotermal dan adiabatik. Di mana untuk proses isotermal itu atau isotermis ya, itu delta U sama dengan 0 karena tidak ada perubahan suhunya. Kemudian adiabatik ini delta U-nya sama dengan min, ada min dari W. Kemudian untuk energi dalam pada proses isobarik dan isokorik nilainya rumusnya sama ya. Cv di sini adalah kalor jenis pada volume konstan. Kemudian untuk kalor Q pada masing-masing proses yang ada persamaannya cuma untuk isobarik, di mana Q sama dengan delta U plus W sesuai dengan hukum ke-1 termodinamika sebelumnya. Kemudian untuk isokorik itu Q sama dengan delta U, sementara isotermal Q sama dengan W, dan adiabatik Q-nya sama dengan 0 karena tidak ada pertukaran kalor dalam sistem. Selanjutnya hukum kedua termodinamika, di sini konsepnya akan saya bedakan ya. Yang pertama untuk konsep aliran kalor dari hukum kedua termodinamika ini, secara spontan kalor itu mengalir dari benda bersuhu tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi aliran kalor itu dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Maksudnya dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu tidak mengalir secara spontan. Jadi spontanitas hanya mengalir dari benda yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian kalau dengan arah kebalikannya maka diperlukan kerja, seperti itu. Kemudian untuk entropi ini lambangnya S, jadi
hukum kedua termodinamika tentang entropi ini dia berbicara bahwa total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi, di mana proses reversibel itu perubahan entropinya sama dengan nol, dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi, artinya perubahan entropinya lebih besar dari nol. Oke, di sini akan saya uraikan pengertian entropi dan persamaan matematis dari entropi. Entropi secara pengertian yaitu banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Kemudian, entropi di sini merupakan fungsi keadaan yang ditentukan dari proses awal dan akhir saja. Kemudian, persamaan umum dari entropi yaitu S sama dengan Q dibagi T, di mana Q di sini bertindak sebagai kalor, dan T di sini adalah suhu, dan ini berlangsung pada proses reversibel. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin Carnot. Mesin Carnot ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu mesin diesel atau mesin pembakaran pada sepeda motor atau mobil. Nah, mesin Carnot di sini merupakan mesin kalori ideal yang berlangsung secara reversibel tanpa kehilangan energi. Jadi, mesin Carnot ini bekerja berdasarkan proses termodinamika yang terdiri atas dua proses isotermik atau isotermis sama aja ya, atau isotermal, dan dua proses adiabatik. Jadi ada dua proses isotermik dan dua proses adiabatik yang menyertai proses kerja dari mesin Carnot. Jadi, prinsip mesin Carnot itu bisa digambarkan dengan grafik VP atau digambarkan dengan siklus seperti gambar ini ya. Jadi kalornya itu diambil dari reservoir bersuhu tinggi, kemudian diproses di mesin, kemudian dibuang di reservoir bersuhu rendah. Jadi di sini ketika masuk ke mesinnya itu maka akan dikeluarkan sebagai kerja. Nah, kalau kita lihat dari grafik PV-nya atau tekanan terhadap volume seperti ini, kita bisa melihat pada proses AB ya, kita sebut sebagai proses pemuaian isotermik pada suhu konstan tentunya ya. Kalor Q1 diberikan kepada sistem sehingga gas mengembang atau memuai dan melakukan usaha. Jadi untuk proses AB ini. Kemudian untuk proses BC disebut pemuaian adiabatik. Ya ingat ya, karena di sini lebih curam. Nah, suhu sistem berubah dari T1 menjadi T2 dan gas melakukan usaha dari perubahan energi dalam sistem. Jadi untuk proses BC, gasnya melakukan usaha. Kemudian untuk proses CD, ya proses C ke D di sini disebut penyusutan isotermik pada suhu konstan T2. Di mana kalor Q2 dilepaskan dari sistem ke lingkungan sehingga gasnya menyusut dan usaha dilakukan kepada sistem. Kemudian yang terakhir proses D ke A disebut penyusutan adiabatik. Nah, di mana suhu sistem di sini berkurang dari T2 menjadi T1 dan usaha dilakukan kepada gas. Karena tidak ada perubahan suhu yang terjadi pada keseluruhan siklus, perubahan energi dalamnya akan sama dengan 0. Jadi usaha W yang dilakukan oleh mesin dalam keseluruhan siklus adalah selisih kalor yang diberikan ke dalam sistem Q1 dengan kalor yang dilepaskan Q2. Jadi W-nya nanti akan bernilai Q1 dikurang Q2. Persamaan matematis yang bisa kita gunakan untuk mesin Carnot ini dengan catatan T1 lebih besar T2, T1 reservoir suhu tinggi, T2 reservoir suhu rendah. Di sini W-nya sama dengan Q1 dikurang Q2, maka rumus efisiensi yang bisa kita gunakan yaitu W dibagi Q1. Q1 itu kalor pada reservoir suhu tinggi. Kita masukkan W-nya Q1 dikurang Q2, maka rumus efisiensi bisa juga kita gunakan Q1 dikurang Q2 dibagi Q1. Di mana kalau kita jabarkan lagi persamaan efisiensi ini menjadi 1 min Q2 dibagi Q1 dikalikan 100%. Karena Q sebanding dengan T atau suhu, maka rumusnya bisa juga kita gunakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai mesin pendingin. Nah, prinsip kerja mesin pendingin ini berlawanan dengan mesin kalor. Contoh dari mesin pendingin ini yaitu kulkas, AC, dan
Mesin pendingin ini prinsipnya yaitu untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah T2 ke reservoir tinggi T1 sehingga membutuhkan kalor. Ingat tadi sudah dijelaskan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan mengalir secara tidak spontan dalam arah kebalikannya. Nah, maksudnya dari hukum kedua termodinamika tadi, kalau arahnya itu dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi, maka dia itu membutuhkan usaha supaya dia bisa berproses. Nah, di sini kita bisa melihat dari siklusnya ya. Pada mesin pendingin itu berlaku usaha atau kerja yang dilakukan atau dikerjakan kepada sistem agar kalornya itu dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi usaha W yang di sini itu adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan reservoir atau dengan kalor yang dilepaskan pada reservoir bersuhu tinggi. Kalau kita lihat dari gambar ini, kalau mesin kalor tadi kan dari atas ke bawah nih, dari Q1 menuju Q2. Terus di sini dia melepaskan usaha. Sementara untuk mesin pendingin ini dia mengambil kalornya itu dari reservoir suhu rendah, kemudian masuk ke mesin. Supaya kalornya ini bisa berpindah ke reservoir bersuhu tinggi, maka diperlukan usaha. Jadi diperlukan usaha sehingga kalornya bisa mengalir dan dibuang ke reservoir bersuhu tinggi. Kalau pada mesin Carnot atau pada mesin kalor kita mengenal yang namanya efisiensi, maka pada mesin pendingin kita mengenal yang namanya koefisien performasi. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan CP atau K ya. Dimana persamaannya yaitu CP sama dengan Q2 dibagi W. Q2 di sini apa? Q2 di sini adalah kalor yang diambil pada reservoir bersuhu rendah. Kemudian dari sini kita bisa menyelesaikan persamaannya. Jika W-nya itu Q1 dikurang Q2, maka persamaannya menjadi Q2 dibagi Q1 dikurang Q2. Sehingga karena kalor itu sebanding dengan suhunya, suhu mutlak, maka persamaannya bisa kita tulis juga dengan CP sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Jadi dua persamaan ini yang berlaku ya. Nah, CP nilainya itu dalam rentang 2 sampai dengan 6.